Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1208. Baik dari segi kultivasi maupun kekuatan tubuh fisik tempurnya, Luo Xiu sebenarnya masih memiliki jarak yang cukup besar jika dibandingkan dengan tingkat Kaisar 8 roda. Namun, ia tetap mampu bertarung setara melawan para kaisar tingkat itu hanya berbekal kekuatan saat ini, semua itu berkat kekuatan luar biasa dari jalur abadi yang telah ia ciptakan. Tanpa kekuatan jalur abadi ini, meskipun pemahamannya terhadap jalan asal sangat tinggi, daya kultivasinya tidak akan mampu menyamai para kaisar. Namun, kekuatan jalur abadi sungguh berbeda dengan kekuatan ini. Teknik-teknik ilahi yang ia lancarkan mampu bersaing, bahkan melebihi serangan para kaisar 8 roda biasa. Kaisar yang sempat terpental oleh serangannya tadi segera kembali bergabung dalam pengepungan, tapi Luo Xiu yang diselimuti cahaya gemerlap, dengan kemampuan, semua hukum menjadi hampa, membuat ketiga kaisar itu kesulitan menembus pertahanannya, seperti pepatah lama, prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal. Setelah fase penjajakan awal usai, situasi medan tempur pun mulai stabil. Luo Xiu yang sedang dilibatkan oleh 3 kaisar 8 roda kini menjadi sasaran 2 boneka naga iblis hitam yang mengeluarkan aura mengerikan, setara dengan kaisar tingkat akhir. Tahan mereka! Teriak seseorang dari pihak kota Dahuang, dan segera 4 kapal perang binatang melesat menuju 2 naga tersebut. 2 kapal untuk masing-masing naga, meskipun kekuatan kapal-kapal itu sedikit di bawah naga iblis, dan baik dari segi serangan maupun kelincahan masih kalah. Namun karena jumlah kapal jauh lebih banyak daripada naga, maka perbedaan kekuatan tidak membuat pertempuran jadi sepihak. Melihat kedua naga berhasil ditahan, Luo Xiu langsung melancarkan sederet teknik ilahi jalur abadi dari telapak tangan dan jarinya, dan dengan kekuatan sendiri, ia mampu menekan 3 kaisar 8 roda sekaligus, padahal salah satunya bahkan merupakan kaisar tingkat menengah. Di dalam lembah iblis langit, orang yang memegang kendali utama bukanlah Tuan Iblis Tianyang ataupun leluhur pembunuh darah iblis. Kedua tokoh besar dari tanah suci aliran iblis dan suku pembunuh darah iblis itu justru berdiri dengan sangat hormat di belakang seorang pemuda berjubah putih. Siapa orang ini? Tanya pemuda berjubah putih itu dengan dingin, sambil menunjuk ke arah cermin di depannya yang memperlihatkan keseluruhan medan tempur, dan saat ini menunjukkan Luo Xiu sedang bertarung melawan 3 kaisar 8 roda. Di tengah naiknya intensitas pertempuran, para kaisar 8 roda mulai menjadi andalan utama. Secara logika, gabungan 2 kaisar tingkat awal dan 1 tingkat menengah hanya bisa ditekan oleh kaisar tingkat akhir. Namun pria di dalam cermin yang berhasil menekan ketiganya bahkan tampaknya tidak menunjukkan aura yang menyamai dewa 7 roda. Hamba juga tidak tahu. Jawab leluhur pembunuh darah iblis gugup, tidak tahu. Wajah pemuda berjubah putih itu langsung berubah dingin. Kalian bahkan tidak bisa mengumpulkan informasi tentang musuh kalian. Untuk apa kalian dipelihara? Aura membunuh yang sangat tajam tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, membuat leluhur pembunuh darah iblis bergetar hebat ketakutan di bawah tekanan tersebut. Mohon Tuan utusan tenang, ucap Tuan Iblis Tianyang buru-buru menengahi. Kami memang telah berusaha keras mengumpulkan semua informasi tentang para jenius berbahaya di alam liar, namun pria ini memang belum pernah muncul sebelumnya. Itu berarti kalian tidak berguna. Jawab pemuda berjubah putih dengan nada mencemooh. Aku tidak ingin mendengar alasan yang tidak berguna. Tuan utusan, hamba akan turun tangan sendiri untuk membunuhnya, ucap seorang pria yang keluar dari barisan, yaitu Tuan Iblis Xuan Yin, pemimpin sekte kegelapan. Dari tanah suci aliran iblis dan seorang kaisar 9 roda sejati, cepat dan tuntaskan, kata utusan berjubah putih sambil mengangguk ringan. Siap, jawab Xuan Yin, lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya dan melesat keluar dari lembah iblis langit. Dengan kekuatannya yang jauh di atas musuh, membunuh seseorang yang hanya berada di level kaisar 8 roda bukanlah tugas yang berisiko baginya. Di sisi utusan, penguasa alam buang mengamati gambar di cermin dengan tatapan dalam dan penuh rasa ingin tahu terhadap sosok Luo Xiu. Seiring kondisi perang yang semakin memanas dan berimbang, kedua pihak pun mulai mempertimbangkan untuk menurunkan para kaisar 9 roda. Kota Dahuang masih belum bergerak karena tidak ada yang tahu secara pasti berapa banyak kekuatan tingkat atas yang dimiliki lawan. Dari jumlah kaisar 8 roda saja, kedua pihak tampak seimbang. Jika salah satu pihak bergerak lebih dulu, maka pihak itu akan jatuh ke posisi defensif, karena sekali para kaisar 9 roda diturunkan, maka setiap kerugian bisa berdampak fatal. Maka dari itu, penguasa kota Dahuang memilih untuk tidak gegabah, karena bila benar-benar harus bertindak, maka harus memastikan satu serangan telak yang mematikan. Melalui proyeksi formasi sihir, ia dapat melihat seluruh dinamika di medan perang dan tentu saja perhatiannya pun tertuju pada Luo Xiu. Meskipun Luo Xiu telah menyamarkan wajah dan auranya, bahkan teknik-teknik yang ia gunakan tidak menunjukkan identitas aslinya. Penguasa kota tetap tahu bahwa itu adalah Luo Xiu.
Sejak insiden terakhir, para leluhur dari tanah leluhur sudah memberitahunya bahwa Luo Xiu adalah sosok yang sangat penting, dan ia harus menjamin keselamatannya dengan segala cara, meskipun ia tidak tahu alasan di balik perintah para leluhur. Sebagai pemimpin kota kuno Dahuang, tugasnya adalah menjalankan perintah itu tanpa kesalahan sedikit pun. Mati. Tiba-tiba, situasi di medan perang berubah drastis, sebuah tekanan mengerikan dan luas membanjiri seluruh area, menyapu segala arah dengan aura menakutkan, dan sesosok tubuh berbalut aura iblis pekat melesat keluar dari lembah iblis langit, langsung menuju Luo Xiu dengan niat membunuh. Sosok itu tak lain adalah penguasa kegelapan Xuan Yin, yang membuka 5 jarinya dan telapak tangannya seolah berubah menjadi cakar naga iblis, mengandung kekuatan yang mampu merobek langit dan bumi, lalu menghantam Luo Xiu dari atas. Serangan ini adalah serangan penuh dari seorang kaisar 9 roda, kekuatan penuh dari Xuan Yin, penguasa kegelapan Xuan Yin. Mata Luo Xiu menyala penuh kebencian. Saat dulu Dugu Jianchen sedang menjalani bencana guntur, Xuan Yin lah yang memimpin serangan untuk membunuhnya. Meski lawannya kini adalah seorang kaisar puncak, wajah Luo Xiu sama sekali tak menunjukkan ketakutan. Menara Huang yang tersembunyi di dalam lautan kesadarannya berdengung keras, memancarkan cahaya emas menyilaukan, memanggil kekuatan jalan Huang yang terkumpul dan mengalir ke telapak tangan Luo Xiu. Dong! Dalam satu gerakan cepat, Luo Xiu membalik telapak tangannya dan melancarkan pukulan dahsyat, langsung menghadapi serangan penuh dari Xuan Yin dengan bantuan kekuatan menara Huang. Gelombang energi yang sangat dahsyat meledak seketika, menghancurkan ruang kosong dalam radius puluhan ribu mil menjadi serpihan abu, menciptakan daerah kekacauan murni. Gelombang kejut dari benturan itu menyebar ke segala arah, membuat para kultivator yang tengah bertempur di sekitar tempat itu terkejut dan panik, buru-buru mundur sejauh mungkin. Luo Xiu merasakan kekuatan yang begitu kuat dan brutal menyapu seluruh tubuhnya, dan meskipun tubuh fisiknya setara dengan artefak ilahi tingkat atas, dia tetap terdorong mundur berkali-kali untuk meredam dampak kekuatan itu. Krak, suara tulang patah terdengar jelas dari dalam tubuhnya, dan tanpa perlu merasakan pun, Luo Xiu tahu bahwa seluruh tulang di lengan kanannya telah hancur. Hah, bisa menahan seranganku. Suara Xuan Yin terdengar kaget, dia telah menyaksikan kekuatan pria ini sebelumnya dan tahu bahwa kekuatannya kira-kira setara dengan Kaisar 8 roda tingkat akhir. Tapi bagaimanapun juga, bahkan Kaisar 8 roda puncak pun seharusnya tidak bisa menahan serangan penuh seorang Kaisar 9 roda. Namun Xuan Yin tak sempat berpikir lebih jauh. Tanpa ragu, ia segera mengayunkan pukulan kedua, di mana dari telapak tangannya muncul bayangan neraka, seolah-olah sebuah dunia sedang dibentuk di dalam tangannya untuk menekan segalanya. Segel 1000 hukum. Luo Xiu tetap tenang meski dalam keadaan tertekan, dan dengan tangan kirinya ia membentuk segel, menciptakan ribuan teknik ilahi yang menyebar di langit, seperti badai, membombardir serangan telapak tangan Xuan Yin. Meskipun tidak bisa menghancurkan serangan itu, namun rentetan teknik itu cukup untuk memperlambat laju telapak tangan tersebut. Di saat yang bersamaan, Luo Xiu mengaktifkan hukum ruang dan kecepatan secara bersamaan dan seketika melesat menjauh, membuat serangan kedua Xuan Yin meleset. Dasar bocah menyebalkan. Wajah Xuan Yin menjadi sangat muram. 2 kali menyerang, 2 kali gagal membunuh, ini sudah jadi penghinaan baginya. Saat hendak menyerang lagi, ia melihat Luo Xiu yang sudah melesat menjauh ke arah kota kuno Dahuang dengan kecepatan setara teleportasi, satu kilatan saja sudah menempuh jarak puluhan ribu mi. Xuan Yin tidak berani gegabah mengejar, karena ia sangat tahu bahwa kota kuno Dahuang pasti dijaga oleh para kaisar 9 roda atau bahkan Supreme. Jika ia nekat menyerang ke sana, bukan hanya gagal membunuh Luo Xiu, tapi bisa jadi ia sendiri yang akan terbunuh. Menyadari hal itu, walaupun sangat tidak rela, Xuan Yin terpaksa mundur. Seorang penguasa kegelapan Xuan Yin menyerang bocah muda dari belakang. Biar aku yang menghadapimu. Sebuah suara marah menggema dari arah kota kuno Dahuang karena Xuan Yin telah masuk ke medan perang. Pihak kota Dahuang pun segera mengirim seorang kaisar 9 roda untuk menantangnya. Wu. Di saat yang bersamaan, suara trompet tempur terdengar dari dalam lembah iblis langit. Meskipun medan perang kacau balau, suara itu tetap terdengar jelas di telinga semua orang. Genderang perang artinya serang, dan trompet artinya mundur, dan karena trompet telah ditiup, Xuan Yin langsung tanpa ragu berubah menjadi cahaya dan mundur ke dalam lembah iblis langit. Semua pasukan dari pihak lembah pun mulai mundur layaknya air surut, menghilang ke dalam kabut hitam yang menyelimuti lembah. Lenyap tanpa jejak, pihak kota Dahuang tidak melakukan pengejaran, dan 3 pasukan utama segera ditarik kembali ke kota. Pertempuran pertama ini hanyalah uji coba, ujar penguasa kota Dahuang di dalam istana utama, dan hanya para petarung tingkat 8 roda ke atas saja yang boleh duduk di ruangan ini kecuali Luo Xiu, yang jadi pengecualian. Dalam pertempuran ini, korban dari para kultivator tingkat rendah sangat banyak. Lebih dari 20.000 Raja Dewa 5 roda gugur, 10.000 lebih Kaisar Dewa 6 roda, 347 Dewa 7 roda, dan 2 Kaisar 8 roda tewas. Ketika penguasa kota menyebutkan angka-angka korban jiwa,
Seluruh ruangan langsung sunyi senyap, Luo Xiu hanya bisa menarik napas panjang dalam hati. Beginilah perang, kejamnya tak tertandingi, setiap kali terjadi, pasti ada penderitaan yang tak terbayangkan. Raja Dewa 5 Roda saja sudah dianggap leluhur bagi banyak sekte dan keluarga besar, apalagi Dewa 7 Roda dan Kaisar 8 Roda yang bisa mendirikan tanah suci sendiri dan hanya dalam satu bentrokan awal saja, korban jiwa yang jatuh sudah cukup untuk memusnahkan puluhan kekuatan setingkat tanah suci. Bersambung.